Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat. Program restoran ataupun menu item. Di sini saya menggunakan aplikasi Javaroid, namun jika di laptop bisa menggunakan NetBeans. Intinya sama-sama Java. Untuk pertama, di bagian kelas menu item, string nama, double harga dan string kategori. Kenapa itu harus dibuat? Karena di sini itu menu item yang akan kita butuhkan nanti. Ada 3, yaitu ini dia nama, harga dan kategori. Ini seperti template untuk mencakup satu item menu. Misalnya ingin memesan nasi goreng. Nah, itu langsung akan muncul dengan harganya beserta juga jenisnya, apakah itu makanan atau minuman. Kemudian untuk baris ke-8 hingga 13, di situ kita bikin menu item, string nama, double harga, string kategori, des nama, des harga dan des kategori. Yang dimana di sini akan saat kita membuat menunya, kita tinggal isi saja apa nama menunya, kemudian harganya dan juga kategorinya akan langsung masuk ke dalam variabelnya. Kemudian untuk di bagian kelas pesanannya, yaitu tepatnya di baris 15 sampai 23. Yang dimana kelas ini menyimpan data pesanan nantinya. Item apa yang dipesan dan berapa jumlahnya. Misalnya kalau pembeli membeli 2 mie ayam, nah kita simpan tuh di sini. Pokoknya di sini menyimpan data item dan berapa banyak item yang dipesan. Nah, seperti itu. Setelah itu, untuk di baris 25 sampai dengan 28 di bagian kelas utamanya atau main programnya, yang dimana ini ada static map, string, menu item, menu, new hash map dan lain sebagainya. Yang dimana di sini menu ini menyimpan menu makanan ataupun minuman dengan memakai nama string sebagai kuncinya. Kemudian di daftar pesanannya, yang dimana di sini menyimpan semua pesanan yang telah dibuat oleh penggunanya. Dan kemudian untuk scanner itu dimana nanti kita membaca input dari keyboard seperti itu. Dengan bahasa sehari-harinya ya seperti kita buat tempat untuk menyimpan daftar menu, daftar pesanan dan alat input dari si pengguna. Kemudian kita masuk nih di fungsi utamanya. Di baris ke-30 itu ada tertulis public static void main string args, yang dimana disinilah titik awal program akan dijalankan. Dari sinilah semuanya akan dimulai. Nah, setelah kita melakukan itu, mengetik public state void main, kita mulai menambahkan menu apa saja yang akan kita buat di sini di program ini nantinya. Di sini saya membuat nasi goreng, mie ayam, sate ayam, kopi hitam dan jus jeruk. Yang dimana di sini menambahkan item ke dalam map menu dengan kunci nasi goreng dan objek menu item. Seperti itu. Itu akan dilakukan seperti selanjutnya. Yang dimana dengan bahasa yang lebih mudahnya mungkin kita mendaftarkan menu-menu makanan dan minuman. Kuncinya di huruf kecil semuanya supaya nantinya mudah untuk dicocokkan. Kemudian di sini kita akan menampilkan menunya, yang dimana kita akan harus menggunakan sistem outprint (ln). Dan di sini saya menulis selamat datang di restoran lezat.
Nah, di sini kita mencetak sambutan dan panggil fungsi untuk menampilkan semua menu. Nih. Nantinya dia akan menampilkan salam dan menu dan daftar menu ke pengguna. Nah, setelah itu di sini kita mulai menggunakan proses pemesanannya, yaitu looping. Sini memakai while true, sistem outprint, masukkan nama menu, yang dimana nantinya di sini kita harus memasukkan menu apa yang kita inginkan. Kemudian string nama pesanan, input next line to lower case. Looping terus menerus sampai user mengetik selesai. Kemudian input nantinya diubah ke huruf kecil agar cocok dengan kunci di menu. Yang dimana di sini programnya itu ataupun sistemnya itu meminta kita ataupun meminta pengguna untuk memasukkan nama makanan ataupun minuman yang akan kita pesan, yang ingin kita pesan. Terus itu akan diulangi sampai dia selesai. Kemudian di baris 47 itu ada if nama pesanan equals selesai, yang dimana jika nanti penggunanya mengetik selesai, keluarlah dari looping pemesanan. Ya, seperti di baris 49 dan 50, yang dimana kalau menu yang diketik itu tidak ada, misalnya nih saya membuat di situ mie ayam dan nasi goreng saja. Nah, saya ketiknya mie kuah. Nah, itu hasilnya tidak akan keluar, yang dimana nanti muncul kalimat menu tidak ditemukan. Silakan masukkan menu yang tersedia. Yang dimana itu berarti jika menunya tidak ada, maka akan dikasih peringatan lagi dan pengguna akan mengulangi lagi pesanannya. Kemudian di situ kita langsung saja masukkan sistem outprint, masukkan jumlah pesanan. Jumlah pesanannya berapa? Jumlah integer, yang dimana ini programnya akan membaca input jumlah dan konversi ke angka. Kalau misalnya gagal, kan mintanya angka tuh, tapi kita kasihnya huruf. Nah, itu nanti akan ditangani dengan try catch. Di sini kita akan mengecek apakah jumlah pesanan benar atau salah. Jika salah, nanti akan dikasih peringatan. Itu dia yang namanya dengan try catch. Nah, setelah itu yang dimana di baris 63 sampai 65 di sini akan ditambahkan pesanan ke daftar, yang dimana kemudian akan ditampilkan ke layar. Kemudian ada hitung total dan check stroke, yang dimana ini nanti akan panggil fungsi untuk menghitung total semua pesanan yang telah dipesan oleh pengguna dan akan menampilkan struknya secara terperinci. Kemudian kita kembali lagi menampilkan menu, yaitu static void, menampilkan menu seperti itu, menu makanan, yang dimana itu akan menampilkan semua menu makanan yang ada. Setelah itu di sistem outprint ln kita masuk ke menu minuman, yang dimana semua minuman akan ditampilkan ke layar. Total itu tepatnya di baris 86. Nah, di situ nanti fungsinya itu untuk menghitung total dan mencetak struk, yang dimana inisialisasi total harga dan total minuman yang telah dipesan, seperti itu. Dan kemudian sistem outprint ln struk pemesanan itu sudah termasuk. Nanti totalnya itu akan dicetak menggunakan struk dengan format yang rapi, pastinya menggunakan tabel. Kemudian
kemudian sistem outprint LN yang menggunakan diskon-diskon ini, yang dimana ini akan looping semua pesanan, hitung totalnya per item, dan menambahkan ke total keseluruhannya. Juga dihitung juga total minuman untuk promonya nanti. Nah, setelah itu di infreading, tepatnya di baris yang bawah itu, di baris 100 sampai dengan minuman gratis, yang dimana kalau misalnya ada total lebih dari 50.000 dan itu merupakan minuman, maka dari itu nanti akan ditampilkan promo minuman gratis. Kemudian ada double diskon if misalnya totalnya itu 100.000, misalnya totalnya itu lebih dari 100.000 nih, kan ada lebih besar dari 10.000, maka akan diberikan diskon sebesar 10%. Kemudian ada pun juga pajak dan biaya pelayanannya, ada tertulis di situ double pajak sama dengan total dikurangin diskon, yang dimana nanti pajak ini akan dihitung dari total setelah diskon, kemudian ditambah juga dengan biaya pelayanan tetap, dan nanti semuanya akan dihitung, total akhirnya akan dihitung. Nah, setelah dihitung, nanti kita akan tahu berapa total akhir yang harus dibayar oleh pengguna. Dan ya, kemudian total bayar akan ditampilkan ke layar. Seperti itu, teman-teman. Seperti ini contohnya, saya mengetik mie ayam. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan berapa jumlah pesanan kita. Nah, harusnya di sini langsung saja ketik selesai, maka dia akan muncul semuanya. Nah, misalnya kita pesan 3 mie ayam 20.000 dikali 3, maka jumlah yang kita bayar segitu.